kita lagi ada di Museum Bank Indonesia dan hari ini kita akan menjelajahi dan cari tahu apa isi di Bank Indonesia. Yuk, ikutin perjalanan kita. By the way, sebelum kita lanjut untuk eksplor Museum Bank Indonesia, yuk kenalan sama anggota kelompok 1. Melansir laman resmi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, bangunan Museum Bank Indonesia adalah bekas gedung Bank Indonesia Kota. Jauh sebelum gedung Bank Indonesia ini didirikan, tempat tersebut berdiri gereja umat Protestan. Namun pada 1628, gereja tersebut diubah menjadi tempat pengungsian pasukan Sultan Agung dari Mataram Islam untuk pertama kalinya menyerang Batavia. Lalu pada 1828, Belanda membangun gedung Java Bank di tempat tersebut. Setelah Indonesia merdeka terjadi nasionalisasi, lalu pada 1953, gedung di Java Bank juga menjadi bangunan gedung Bank Indonesia Kota. Bangunan dua lantai yang saat ini dijadikan sebagai Museum Bank Indonesia merupakan karya arsitek dari Ed Kuijpers. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke dalam ruangan yang menceritakan sejarah datangnya bangsa asing ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Nah, di sini terdapat diorama kedatangan VOC pertama kalinya ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dahulu, rempah-rempah menjadi alat transaksi yang tinggi harganya. Bahkan orang zaman dahulu menyimpan rempah-rempah ke bank. Di sini bisa dilihat rempah-rempah yang ada di Nusantara dan sejarah yang ada di balik perjalanannya. Ada kayu manis, pala, cengkeh, dan lain-lain. Ekspedisi Nusantara memiliki sejarah yang cukup panjang dengan para pemimpin yang berbeda-beda. Nah, di sini ada foto-foto dan informasi singkat mengenai para pemimpin perdagangan rempah-rempah pada zaman dahulu. Ada Marco Polo, Laksamana Cheng Ho, dan lain-lain. Selanjutnya, Belanda mulai mendirikan bank untuk mengatur keuangannya. Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan untuk mendirikan Batavia Van Liening. Bank ini berdiri pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun, pada saat itu, bank itu sulit berkembang karena para pengurusnya tidak mengerti mengenai perdagangan dan kegiatan bank. Dan pada saat itu masih disaingi oleh pejabat VOC. Pada tanggal 1 September 1952, Gubernur Jenderal Mosel melanjutkan pembangunan Bank Van Liening menjadi The Bank Koran dan Bank Van Liening. Nah, kemudian Bank Indonesia ini melewati dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa Hindia Belanda. Pada tahun 1800, kerajaan Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Nah, kemudian Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras akibat terjadinya Perang Jawa. Masuk kepada masa pendudukan Jepang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan, militer Jepang juga menerbitkan uang inflasi. Berbagai macam uang yang beredar sangat banyak karena pada masa itu, uang di Javasi Banks dan pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku. Berikut ruangan mengenai Ori dan Orida. Ori atau Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100, namun berbagai masalah terus menghantam, sulitnya peredaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya percetakan. Selain itu, kebutuhan akan uang pecahan kecil juga melampaui dari yang tersedia. Suasana perang juga menyulitkan peredaran uang yang ada. Oleh karena itu, di beberapa daerah terbitlah Orida atau Ori daerah. Selanjutnya kita memasuki ruangan sejarah Museum Bank Indonesia.
Kita masuk ke periode 1, di mana pada masa ini Indonesia merupakan negara modern. Periode 1 ini berlangsung dari tahun 1953 hingga 1959. Indonesia merupakan negara termuda yang langsung dihadapkan oleh berbagai masalah, misalnya pemberontakan di berbagai wilayah. Hai semua, sekarang kita masuk ke dalam periode kedua di mana yaitu terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Nah, pada periode ini adalah masa awal kepemimpinan dari Presiden I.R. Soekarno. Nah, pada saat ini Presiden I.R. Soekarno tuh ingin memperlihatkan kehebatan Indonesia di mata dunia, sehingga Presiden I.R. Soekarno memiliki sebuah politik yang bernama politik mercusuar, yaitu di mana dibangunnya proyek-proyek besar seperti Masjid Istiqlal, Gelora Bung Karno, dan lain-lain sebagainya. Nah, Museum Bank Indonesia pada saat itu berperan sebagai pengelola pengeluaran pemerintah, di mana Bank Indonesia ini tuh diminta untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Akibatnya, uang yang beredar menjadi terlalu banyak dan menyebabkan hyperinflasi pada saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke periode 3. Periode 3 ini jangka tahunnya 1966 hingga 1983. Kenapa pentingnya itu ekonomi sebagai haluan negara pada periode 3? Karena periode 3 ini ditandai dengan pergantian rezim, terutama dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Jadi pada akhir masa demokrasi terpimpin, tepatnya pada tahun 1966, tingkat inflasi keuangan Indonesia itu mencapai di angka 650%, di mana itu termasuk inflasi yang cukup tinggi bagi suatu negara. Jadi, untuk masa Orde Baru, program utama pertamanya adalah untuk penyelamatan keuangan ekonomi nasional yang bisa diwujudkan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam melaksanakan program ekonomi pemerintah Orde Baru itu menetapkan kebijakan ekonomi. Dua kebijakan ekonomi. Yang pertama itu jangka pendek, dan kedua jangka panjang. Dalam jangka pendek itu dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Lalu kita masuk ke dua, yaitu jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, pembangunan 5 tahun. Nah, salah satu isi pelita itu adalah memperkenalkan Tabanas dan juga Taska. Jadi pemerintah melalui kanal-kanalnya, yaitu Bank Indonesia, perkenalkan Tabanas dan juga Taska. Apa sih Tabanas itu? Tabanas itu adalah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan. Lalu untuk Taska adalah tabungan asuransi berjangka, yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Nah, saat ini kita sudah sampai pada periode keempat. Periode keempat ini terjadi pada rentan tahun 1983 sampai dengan 1997. Pada periode ini terjadi globalisasi ekonomi, juga hilangnya batas negara. Nah, pada periode ini juga di awal tahunnya terjadi penurunan ekonomi Indonesia karena menurunnya harga minyak di pasar dunia. Selain itu juga keberlanjutan resesi ekonomi berpengaruh pada perekonomian dalam negeri. Sehingga dibuat kebijakan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dengan kebijakan moneter yang mengacu pada pengendalian mekanisme pasar. Sekarang yuk kita lihat apa aja sih yang ada di periode keempat ini. Di sini teman-teman bisa melihat ada berita Presiden Soeharto disambut di New York. Dan ini ada highlight penting, yaitu penjualan BBM meningkat cukup tajam, penduduk miskin juga bertambah. Tapi di Indonesia justru berkurang. Selain itu teman-teman juga bisa melihat nih timeline dari moneter. Itu ada apa aja dari tahun 1983 sampai dengan 1997. Oke, jadi kita masuk ke periode kelima. Periode kelima ini terjadi sejak tahun 1997 sampai 1999, yang dimana awal mula krisis terjadi dari segala lini. Pada periode ini, sebanyak 16 bank ditutup secara bersamaan. Sejak Juli tahun 1997, sudah terjadi krisis ekonomi moneter yang menyebabkan ekonomi dan politik nasional mengalami keterpurukan. Nilai tukar rupiah merosot sangat tajam. Kemudian pemerintah pun melakukan tindakan menaikkan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN dari yayasan bank ke Bank Indonesia, serta pengetatan anggaran pemerintah. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini itu ada dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Rakyat-rakyat ini sudah capek juga karena tingkat inflasi yang cukup tinggi pada tahun 1998, sehingga menyebabkan rakyat-rakyat membobol bank, dan juga dampaknya juga terjadi di masyarakat Tionghoa, di mana masyarakat itu banyak membobol tempat berjualan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam periode 6 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2004. Di periode 6 ini adanya perbenahan pasca krisis. Yang pertama, kedudukan dan tugas Bank Indonesia semakin dikuatkan, lalu juga ada perbenahan dengan arsitektur perbankan, dan yang terakhir ada sistem clearing. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai pada periode ke-7. Periode ke-7 ini terjadi pada tahun 2004 sampai dengan 2011. Nah, ini berfokus pada fokus ulang peran Bank Indonesia, mulai dari amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, terus penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian moneter dalam hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah, sampai dengan beralihnya tugas pengawasan Bank Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, kita akan dijelaskan tentang mencegah krisis dengan menalangi. Selain itu juga ada rupiah yang berdaulat, serta adanya pengawasan baru tentang bank. Seperti itu. Itulah dia perjalanan kita di Museum Bank Indonesia yang luar biasa banget, tambah manfaat buat kita mulai dari periode 1 sampai dengan periode 7. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bingung gitu ya kan, mau liburan kemana, langsung aja datang ke Museum Indonesia karena ini sangat worth it untuk dikunjungi. Sekian dari kami, dadah! Oke, jadi kita masuk periode kelima. Oke teman-teman, saat ini kita bisa melihat di sini ada contoh-contoh atau manusia-manusia yang ikut pada kerusuhan di tahun 1998. Atau mau ngerampok ya? Jadi jam 10 malam kita bakal ngumpul ini. Siap-siap aja Bank Indonesia kalau misalkan merasa kehilangan. Jadi dikasih tahu. Oh iya. Siap-siap ya, kita bakal ngambil ini. Tes bagi gue sedang mencari tim untuk membobol, sabar. Sedang, jadi gini, dengerin gini. Jadi gini, gue lagi mencari tim Money Heist pembobolan emas di bank. Jadi tesnya adalah bisa mengangkat ini. Pakai satu tangan dan bawa keluar. Iya. Tapi boleh bisa nggak? Bakal bisa nggak?
Enggak lah. Temen gue bisa tuh. Lagi dong. Coba. Jagain deh. Kalau bisa diambil. Nomor. Patah dah. Apa yang betul? Tangan. Nggak bisa. Fir itu nggak bakal bisa keluar, itu udah dilapisin. Tangannya, Bas. Nggak bisa, itu nggak mungkin nggak bisa keluar sih. Soalnya itu bolongannya masih gede itu. Soalnya itu kayak dilapisin lagi. Tapi lu coba balikin lagi ke tempatnya, Bas. Serem, kayaknya nggak kesini dah. Kayaknya nggak kesini dah. Kayaknya kesini boleh. Hah? Emang iya? Kayaknya ini belum dibuka dah untuk umum. Oh, apaan sih? Bisa. What is the candle needs in auction breakings? The Gensimide with black Apa? rekening. Kok serius amat? Diumumkan kepada seluruh rakyat. Kids, ini mamamu sekarang di berapa belas tahun? Sekarang mama ada di Museum Bank Indonesia. Hai kids, ini ibu. Ibu lagi di Museum Bank Indonesia bersama teman-teman ibu. Di sini ada namanya ini Debas, ini namanya Tante Sandra, ini namanya Tante Afira, ini Om Gani sama Om Raffi. Ya, ya, dadah kids. Kan pakai tas nih. Gitu. Pakai tasnya gini coba. Nih, lu nggak Enggak, kalau nggak diajak. Nitip ya, Wak. Nitip. kurang menghayati hari lo. Gani udah bagus, ini bagus. Pantatnya ke belakang. Ya. Wah, apa kabar, Wak? Gimana, Ci? Apa lah, udah 8 tahun gak ketemu, udah 8 tahun gak ketemu. Oke teman-teman, itulah dia perjalanan kita di Museum Bank Indonesia.